Halo para juragan, balik lagi di Juragan DevNet, spesialisnya Network Automation dan DevNet. Di series Bisa Python untuk Network Engineer kali ini, saya ingin coba menjelaskan apa itu data type di Python. Oke, data type di Python itu ada banyak banget, teman-teman. Kalian bisa coba search di Google, oke, atau di dokumentasinya Python, di python.org. Tapi berikut ini adalah tipe data yang sering saya temukan, saya gunakan selama pengalaman saya melakukan network otomasi. Yang pertama adalah text type atau yang biasa disebut yaitu string atau str. Nah, str itu seperti ini teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, tipe string itu adalah seperti ini. Nah, kalian bisa pakai satu code atau kalian bisa menggunakan juga, misalnya saya bikin str1, str2. Kalian bisa menggunakan juga double quote. Ini sama aja, nggak ada bedanya ya teman-teman. Yang kalian print deh str1, lalu kalian print str2. Nah, saya coba print type str1 dan saya print type str2. Di sini dua-duanya tipenya string ya teman-teman. Yang mau satu petik atau dua petik itu hasilnya sama teman-teman, nggak ada bedanya. Nah, yang kedua ada namanya numeric type. Numeric type ini udah pasti angka. Tapi tipe angka yang kayak gimana nih teman-teman? Nah, yang biasa digunakan itu ada 3. Itu ada integer. Oke, contohnya seperti ini, X sama dengan 5. Atau float. Float itu biasanya ada koma ya teman-teman. X sama dengan 5,5. Atau kompleks. Kompleks ini memungkinkan satu variabel itu bisa mempunyai angka dan juga huruf. Nah, biar nggak bingung, kita langsung aja cobain di labnya. Nah, enaknya di Python itu teman-teman, kita nggak perlu mendefinisikan variabel ini, misalkan itu integer atau float. Nah, kayak gini. Ya, kalau saya coba print type X dan print type Y, saya save dulu. Saya jalankan lagi. Nah, ini udah otomatis yang satu int dan satu float. Nah, kalau misalkan float mau langsung dijumlahkan dengan X, apakah perlu di-convert? Jawabannya adalah tidak perlu, teman-teman. Nah, enaknya Python itu kayak begitu. Tinggal Z, X plus Y. Nah, setelah itu kalian tinggal print. Print Z. Nah, kita pengen tahu nih, tipe Z penggabungan X dan Y ini, oke, hasil tambah integer dan float ini, hasil data type-nya jadi apa sih si Z ini? Nah, hasilnya jadi float. Kenapa? Karena ada nilai floatnya. Di sini saya menambahkan X sama dengan 5, Y sama dengan 5,5, maka Z sama dengan 5 ditambah 5,5. Hasilnya adalah 10,5. Nah, enaknya Python, ini sangat memudahkan kalian. Kalian nggak perlu melakukan konversi. Nah, selain numerik tadi, nah ini yang sering digunakan juga, namanya sequence type. Sequence type itu ada 2 teman-teman, ada list, ada tuple. Nah, bedanya apa? Yang pertama dari bentuknya nih. Ini bentuknya square bracket atau kurung kotak gitu ya. Karena ini kalau ini digabungkan nama ini, itu jadi membentuk kotak. Nah, lagi namanya tuple. Tuple ini bisa dibilangnya round bracket. Nah, kalau digabungin nama ini dan ini dia membentuk seperti lingkaran. Nah, tapi itu bukan inti dari perbedaan list dan tuple ya teman-teman. Bedanya adalah list ini mutable. Oke, mutable itu maksudnya apa? Kalian bisa rubah. Kalian bisa rubah, kalian bisa hapus, kalian bisa tambahkan yang baru. Sedangkan si tuple ini immutable. Immutable maksudnya apa? Kalian tidak bisa menghapus, mengedit, ataupun mendelete. Ya.
Terus kapan kita harus menggunakan list dan kapan kita harus menggunakan tuple? Biasanya saya menggunakan list kalau misalkan saya mau melakukan update atau menambahkan variabel, menambahkan value atau mengedit, itu saya akan menggunakan list. Tapi kalau misalkan saya dari konfigurasi, saya hanya ingin menampilkan nama router dan misalkan protokol apa yang dijalankan, OSPF dan lain-lain, saya tidak akan mengubah file tersebut, data tersebut. Maka kalau saya hanya ingin menampilkan data, saya akan menggunakan tuple. Ya teman-teman, itu bedanya. Langsung aja kita cobain di sini. List. Nah, di list ini kita bisa punya misalkan user 1, user 2, misalkan duplikat ya. Kita cobain duplikat data. Lalu kita tinggal print aja teman-teman. List. Pattern test. Ya. Untuk list itu memungkinkan kita menggunakan duplikat. Oke. Nah, di sini misalkan saya mau hapus nih. Wah, saya ada data duplikat. Saya akan coba hapus data duplikat ini. Nah, untuk menghapus data ini, itu kalian bisa menggunakan yang namanya pop. Ya, karena kalau kalian menghapus berdasarkan nama yang ini, karena ada dua nama ya, kadang kita bingung juga yang variabel array variabel mana, data yang mana yang mau kita hapus. Nah, misalkan karena ini mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, saya mau hapus yang ini, berarti saya tinggal masukkan 2 aja teman-teman. Lalu saya print list lagi. Nah, di sini data sebelumnya user 2, ya, yang ini. Nah, ini setelah dihapus. Gitu teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan pop. Dan kalian pun sebenarnya bisa menggunakan remove. Remove ini kalau kalian tahu datanya. Kan gini, saya mau hapus user 3. Print list. Saya bersihin lagi. Python test. Oh, belum di save, sorry. Ya, di sini print pertama user ini nge-print nilai asli dari si list. Di situ saya hapus array nomor 2, yang ini user 2. Dan setelah itu saya hapus user 3. Itu teman-teman. Ini fungsi dari list. Kalian bisa remove, bisa hapus, bisa tambahkan, atau kalian bisa edit juga. Gitu ya teman-teman. Itu fungsi dari list. Nah, sekarang si tuple. Si tuple itu bentuknya kayak gini. Kita coba pakai data yang sama. Apakah bisa pakai data duplikat? Nah, tuple juga bisa ya untuk melakukan data duplikat. Kalau misalkan ada data yang duplikat. Tapi jeleknya tuple adalah kalian tidak bisa menghapusnya. Karena ini immutable. Kalau kalian mau merubah tuple, mengedit tuple memungkinkan, tapi kalian harus convert dulu ke list. Nah, teman-teman, gimana caranya?
kalian bisa coba dengan kayak gini teman-teman. Nah kalau kayak gini, ini memungkinkan. Misalkan kalian mau ganti yang user 2 ini ya, jadi user 4 sama dengan user 4. Habis itu kalian convert lagi. Tuple list tuple dengan kita coba dulu. Kayaknya dia bingung dengan huruf variabelnya karena sama-sama tuple dan list. Python test list. Oh sorry, ini masih pakai yang kata lama. Saya save loading Python test. Nah kayak gini teman-teman. Ini kita lihat tanda kurung round bracket ya. Round bracket berarti tuple. Jadi ini tuple. Oke. Nah ini saya convert dulu ke list. Saya tampung di variabel y. Nah variabel y yang nomor 2 itu berarti kan user 2. Itu saya rubah menjadi user 4. Habis itu saya convert lagi y ini ke tuple dan pindahin ke variabel x. Saya print variabel x, maka nilai tuple-nya berubah. Agak sedikit ribet teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian harus menentukan nih, kalau mau menampilkan data, kira-kira data itu mau bisa diedit, dia tambahkan atau dihapus, atau hanya sebagai show aja, hanya menampilkan. Kalau hanya menampilkan, lebih baik menggunakan tuple karena ada performance-nya juga beda antara si tuple dan si list. Itu ya teman-teman, bedanya tuple. Ada lagi boolean type true atau x false. Nah ini sering digunakan kalau kalian melakukan if statement. X sama dengan true, y sama dengan false. Kita coba print x. True false. Nah ini biasanya digunakan kalau misalkan kayak gini nih teman-teman. If x sama dengan true, nah kayak gitu-gitu ya. Elif bla 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 lah, itu sering nanti kita akan belajar statement. Tapi intinya si boolean itu punya nilai true dan false atau 0 dan 1. Kita balik lagi. Nah, ini ada namanya dictionary type. Nah, dictionary type ini nantinya akan sering banget digunakan oleh kalian untuk melakukan otomasi ke perangkat network, entah untuk SSH ataupun RESTful API. Nah, si dictionary ini bentuknya kayak gini teman-teman. X sama dengan, biasanya sih ya, saya gunakan ini sebagai login teman-teman. Login kredensial, login kredensial seperti ini. Nah, di sini nanti ada username-nya. Dengan username-nya admin dan biasanya menggunakan password. Misalkan devnet 123. Saya coba print login.
kredensial, password. Oh, ini harus ada koma. Kayak gini. Kalau mau manggil username-nya aja, kalian tinggal masukkan kayak gini aja teman-teman. Panggil variabelnya. Nah, dipanggil username. Di situ saya mau misalkan masukkan passwordnya. Nah, variabel ini itu berdasarkan ini ya. Kalian tinggal panggil. Saya save dulu nih, kalau ada titiknya kayak gini berarti ini belum di save teman-teman. Kalian Ctrl S aja untuk save. Oke, username dan ini passwordnya. Tapi nanti passwordnya harus di hidden ya teman-teman, karena ini bahaya kalau nggak di hidden. Ini hanya contoh aja bagaimana penggunaan dictionary. Nanti penggunaan dictionary ini akan sering banget kita gunakan di pembelajaran Python ini, terutama saat kita akan telnet, SSH, atau melakukan API call ke perangkat network. Dan yang terakhir itu ada yang namanya set type. Oke, hampir sama bentuknya dengan list atau tuple, tapi si type ini ada beberapa kemampuan, yaitu dia nggak bisa duplicate, oke, dan dia bisa melakukan slice. Apa itu slicing? Kita coba aja langsung. Nah, ini penggunaan set. Misalkan kalian punya variabel namanya set engineer. Misalkan namanya siapa ya? Anto. Coba lagi. Edi. George misalkan. Itu tiga-tiganya engineer. Dan ada seorang manager nih teman-teman. Kita pakai set lagi. Misalkan ada dua engineer nih. Ada si George sama si apa ya? Leo. Oke. Nah, coba kita pakai data duplicate. Save. Kita print manager. Walaupun kita bikin dua ya, yang keluar itu hanya, kita bikin Leo-nya duplicate, tapi yang keluar itu Leo-nya cuma satu teman-teman. Jadi nggak memungkinkan untuk melakukan duplicate untuk set ini. Dan kerennya si set, dia bisa gini nih teman-teman. Misalkan kalian misalkan datanya banyak nih ya, dan kalian pengen tahu siapa sih manajer yang juga bisa melakukan technical engineer gitu, yang bisa melakukan technical juga seperti engineer. Nah, kalian bisa melakukan gini, siapa manajer dan juga bisa engineer. Siapa jawabannya? Yes, George. George adalah seorang manajer dan juga seorang engineer. Nah, itu fungsi dari set teman-teman. Oke, sekian dulu untuk belajar data type di Python hari ini di series Bisa Python untuk Network Engineer kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video-video dari Juragan DevNet, spesialisnya Network Automation dan DevNet. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.